kita puji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh terpuji Kau Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil lambaikan tanganmu katakan, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjukkan gini, ku katakan, kamu lebih
lebih dari pemenang. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya kami lebih dari pemenang, Tuhan. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia darah murniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Kami berikan segala hormat bagi-Mu, Tuhan. Hormat, pujian, dan kuasa. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, kami tinggikan Kau, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tetungga akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur Tuhan, buat karya keselamatan yang kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu, kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semua karena pengorbananmu yang kau berikan bagi setiap kami. Sore ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu, dan kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebuah jawaban saya dapatkan dari peristiwa ulang tahun saya ya. Anak saya kirim bunga ya, dan tidak bertahan lama bunga itu menjadi layu. Tetapi anehnya saya masih suka pandangi, walaupun bunga itu sudah tidak karuan begitu ya, udah layu, bentuknya tidak karuan, tetapi melihat bunga itu saya suka sekali begitu ya. Nah, itu menjawab pertanyaan saya. Selama ini saya berpikir kenapa Allah begitu ribet begitu ya. Karena ciptaannya jatuh dalam dosa, maka Allah harus turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Saya pikir, kenapa harus begitu? Saya yakin tidak ada orang yang suka barang rusak. Tidak ada orang yang suka barang jelek begitu ya. Kalaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, ya udah ciptain lagi gitu ya, manusia yang lain begitu. Ngapain harus susah-susah seperti itu? Dan masalah bunga ini menjawab pertanyaan saya. Kenapa bisa begitu? Udah jelek, udah layu, bentuknya tidak karuan, tapi saya masih suka memandangnya. Jawabannya satu, karena cinta. Nah, apa yang Allah lakukan sampai dia harus datang ke dunia, dia mengalami banyak penderitaan, bahkan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Semua dia lakukan karena cinta. Dia bisa aja buang manusia yang sudah berdosa dan bikin yang baru, tetapi karena cintanya. Dan malam hari ini kita akan belajar ya, bagaimana cintanya Tuhan begitu. Jadi itu yang membuat dia tidak lakukan seperti yang saya pikirkan. Boy, udah dibuang, bikin yang baru, selesai, tidak usah repot begitu ya. Bapak, Ibu, Saudara, semua orang pasti tahu bahwa Allah adalah kasih. God is love. Walau ia bukan orang beriman, walau dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi semua pasti tahu Tuhan mengasihi semua orang. Orang yang beriman Tuhan kasihi, orang yang tidak percaya kepada dia pun Tuhan mengasihi. Buktinya apa? Matius pasal 5 ayat yang ke-45 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat
dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan tidak beda-bedakan ya. Mau orang itu baik, mau orang itu jahat, dapat jatah matahari yang sama. Nah, orang itu benar atau orang itu tidak benar, Tuhan berikan hujan. Jadi Tuhan mengasihi semua manusia. Tadi saya katakan kenapa Allah Bapa di surga repot-repot datang ke dunia, mati di atas kayu salib. Kenapa tidak bikin sesuatu yang baru? Saya yakin kalau saya tanya, tidak seorang pun yang mau barang rusak. Tidak ada orang yang mau barang yang jelek. Semua pasti mau yang baru, yang baik, yang bagus ya. Yang jelek buang, begitu. Nah, kecuali tidak bisa beli lagi. Nah, tidak dibuang. Tapi kalau kita bisa, pasti kita buang gitu ya. Kita punya banyak duit, nah barang yang rusak pasti kita buang. Allah Bapa di surga, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa ciptakan lagi manusia, tetapi itu tidak Dia lakukan karena beberapa hal. Yang pertama, karena kasih Allah adalah kasih yang kekal. Apa artinya? Kasih Allah itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap mengasihi kita manusia. Ciptaan yang rusak pun Dia tetap kasihi. Nah, berbeda dengan kasih manusia ya. Kalau kasih manusia itu sementara, bisa berubah. Orang bisa kehilangan cintanya karena banyak hal. Karena dikhianati, karena ditipu, karena diperlakukan tidak baik. Pada akhirnya cinta itu bisa hilang. Tetapi tidak demikian terhadap Allah kita. Cintanya kekal. Kalau dulu Dia mengasihi kita, ketika Dia ciptakan kita, Dia mengasihi kita. Setelah kita jatuh pun Dia tetap mengasihi kita. Jadi yang pertama, kasih Allah adalah kasih yang kekal. Katakan bersama-sama, kasih Allah adalah kasih yang kekal. 1, 2, 3. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kalau kasih manusia bersyarat ya. Kalau kamu tidak nakal, kalau kamu baik, mami papi sayang. Kalau nakal, nah bisa jadi tidak suka. Contoh gampang, kalau kita punya 5 anak, salah satu anak ini baik banget ya, begitu peduli, begitu care dengan orang tuanya. Kalau yang lain tidak peduli, tapi dia peduli ya. Yang lain tidak mau bantu, ini anak bantu. Saya yakin pasti kita memperlakukan dia berbeda. Pasti kita lebih sayang dengan anak ini. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita punya 5 anak, yang 4 baik, yang 1 luput ya, udah nuakal, bodoh, suka berontak, apa yang kita lakukan? Saya yakin perlakuan kita terhadap anak yang nakal seperti ini pasti berbeda. Kita pasti kurang suka. Ya namanya orang tua pasti sayang semua, tapi saya yakin pasti ada perbedaan gitu ya. Nah apalagi kalau yang lain-lain pinter, dia bodoh. Nah yang lain dibeliin mainan, yang bodoh tidak dibeliin. Nanti kalau nilaimu bagus, mami belikan. Itulah kasih manusia ya. Kasih manusia itu bersyarat, tetapi kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia tidak berikan syarat-syarat tertentu untuk kita bisa mendapatkan kasih-Nya. Dia mengasihi kita semua. Tadi sudah kita baca di dalam kitab Matius, Dia berikan matahari. Orang baik, orang tidak baik, orang percaya Tuhan, orang tidak percaya Tuhan, semua dikasih matahari. Demikian juga dengan hujan. Tuhan tidak bedakan, semua mendapat jatah yang sama. Yang ketiga, kasih Tuhan adalah kasih yang rela berkorban. Kalau kasihnya manusia itu ya kalau bisa, kalau kuat begitu ya. Kenapa orang bercerai? Padahal dulu cinta, ya tidak kuat begitu ya. Udah aku nggak kuat lagi, makanya aku bercerai. Tetapi bagaimana dengan kasih Tuhan? Dia rela berkorban, bahkan nyawanya pun Dia korbankan. Tuhan Yesus dihina, disiksa, dimahkotai duri, Dia lakukan semuanya. Dia tanggung semuanya.
Bahkan yang paling berat ya, ketika dia harus menanggung dosa seisi dunia, dia lakukan. Bahkan nyawanya pun dia berikan. Dia rela korbankan apa saja untukmu dan untukku. Ini bukti kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Mungkin kalau harta orang bisa beri ya, tapi nyawa nanti dulu, begitu ya. Tetapi Allah lakukan itu. Dia berikan nyawanya karena cintanya kepadamu dan kepadaku. Tanpa kematiannya di atas kayu salib, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Karena itu dia utus putranya yang tunggal datang ke dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah, supaya kita bisa berbaikan dengan Allah, supaya kita bisa berhubungan lagi dengan Allah. Maka dia memberikan nyawanya. Yang pertama, kita belajar bahwa kasih Allah adalah kasih yang kekal. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat ya. Kasihnya mama-mama khususnya bersyarat. Nanti kalau kamu dapat 100, nanti ke mami beliin ini ya. Saya jadi ingat apa yang terjadi dengan saya dan anak saya. Anak saya itu lemah di matematika. Suatu hari saya bilang, ya ampun yo, mami ini paling jago matematika, kamu kok yo mate-matean begitu. Nah, suatu hari ketika dia ulangan, saya bilang, kalau nilaimu 90, mami belikan BlackBerry. Waktu itu BlackBerry baru keluar. Saya pikir tidak mungkin, karena selama ini paling bagus 6 matematika anak saya. Ya, kalau bahasa dia pinter begitu ya, kalau matematika dia tidak pinter. Karena itu saya janjikan sesuatu. Dan saya kaget ketika suatu hari dia pulang, dia bawa nilainya, dia bilang, Mi, tidak 90 tapi 95. Ya mau tidak mau beliin BB begitu ya. Saya nyesel, tahu gitu tidak ngomong begitu, karena waktu itu BB cukup mahal ya. Tapi anak saya baik, dia bilang, Mami tidak usah beli yang mahal, yang bold itu mahal, beli yang Gemini aja yang murah ya. Ini anak baik. Tapi pada akhirnya kami beliin juga begitu ya. Sebetulnya saya nggak rela begitu. Tapi papanya bilang, udah janji kok, ya udah harus ditepati. Nah, ini kasih manusia ya. Kasih manusia itu bersyarat, mau kasih kalau ya, tapi kasih Tuhan tidak bersyarat. Yang ketiga, kasih Tuhan itu rela berkorban, kekal, tidak bersyarat, rela berkorban. Amin. Yang keempat, kasih Tuhan adalah kasih yang memberi yang terbaik. Kalau kita mau kasih, kita hitung-hitung dulu ya. Bahkan kasih Tuhan pun kita hitung begitu ya. Misalnya ada Natal, nah janji iman, waduh kayaknya nggak nutut ini kalau kasih segini ya. Wah, pengeluaran bulan ini banyak, oke kasih segini aja. Itu kasih manusia ya. Kasih manusia itu dihitung ya. Bahkan ada banyak orang nggak mau kehilangan hartanya, gak gelem kalong dunyone begitu ya. Tapi kasih Tuhan tidak seperti itu. Dia beri yang terbaik. Apa yang dia beri? Yang terbaik yang dia miliki, putranya yang tunggal, dia berikan kepada kita. Karena itu kitab Roma katakan, kalau anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak menjawab doa kita? Bagaimana mungkin dia tidak menolong kita? Kalau yang terbaik dia berikan, saya yakin yang lain pasti dia berikan. Dia sediakan surga yang kekal, jalannya aja dari emas. Itu tidak masalah buat Tuhan, karena dia pemilik, penguasa langit dan bumi. Tapi anak satu-satunya dia berikan kepada kita. Tidak ada orang yang mau kasih anaknya untuk mati kecuali Allah kita. Saya akan tutup dengan 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai 21. Saya akan bacakan ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dia menyatakan kasih-Nya kepada manusia bukan hanya dengan mujizat-mujizat yang Dia lakukan ketika Dia ada di dunia ini, tetapi Dia menanggung dosa seisi dunia. Ini yang terberat, ya. Dia lakukan itu untuk apa? Dia mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Dia beri anugerahnya yang besar buat engkau dan aku. Kalau hari ini kita ada di dalam Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita punya kelebihan, bukan karena kita hebat, tapi semua semata-mata adalah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa, yaitu anugerah keselamatan. Kalau bicara keselamatan, keselamatan dalam arti yang sesungguhnya adalah keselamatan dalam segala aspek hidup kita, baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini, karena ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia tidak pernah berubah. Cintanya kepada kita kekal selama-lamanya. Yang kedua, kasih-Nya kepada kita tidak bersyarat, ya. Amsyong kalau kita punya Tuhan yang kasih-Nya bersyarat. Kalau kamu tidak lakukan ini, ya udah, nggak usah jadi anakku, jadi gelandangan aja. Orang tua mungkin sempat seperti itu, ya. Lihat anaknya nilainya jelek terus, kamu oleh-oleh terus, kamu bukan anaknya mami. Itu manusia. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Kasih-Nya tidak bersyarat, mau jelek mau baik kita tetap jadi anaknya. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya, ya. Minggu depan kita pelajari, ketika kita menerima anugerah keselamatan, sesungguhnya kita tidak punya hak lagi atas diri kita, karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Yang ketiga, kasih-Nya rela berkorban. Apa saja Dia akan korbankan untuk kepentingan kita. Bahkan Dia rela dihina, Dia rela disiksa, Dia rela dimahkotai duri, Dia rela menanggung dosa seisi dunia, supaya kita yang berdosa tidak dihukum. Dia tanggung semua hukuman supaya kita dibebaskan. Dan yang terakhir, yang keempat, Dia beri yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Malam hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita persiapkan roti dan anggur, persiapkan hati kita, karena firman Tuhan berkata, barang siapa tidak layak makan roti dan minum darahnya akan mendatangkan penghukuman. Karena itu kita mau ambil waktu untuk kita renungkan. Kalau ada dosa, kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Saya minta kunci dia. Cintanya dan kasih-Nya
lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan bagi semua manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin bacakan 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari ambil waktu untuk kita koreksi. Kalau ada dosa kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, memohon ampun. Biar perjamuan kudus yang kita lakukan malam hari ini tidak mendatangkan kutuk, tidak mendatangkan kematian, tetapi sebaliknya mendatangkan kehidupan, mendatangkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya akan nyanyikan sekali lagi pujian ini. Bapak Ibu Saudara nggak usah ikut nyanyi ya, tapi koreksi diri, datang kepada Tuhan, biar Tuhan layakkan kita. Haleluya. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Semerah apapun dosa kita, Tuhan pasti ampuni. Sucikan kita menjadi putih seperti salju. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, mengakui segala dosa, kelemahan, bahkan dosa yang tidak kami sengaja pun kami mohonkan ampun kepadamu. Kami mau perjamuan kudus malam hari ini tidak mendatangkan kutuk, tidak mendatangkan kematian bagi setiap kami, tetapi sebaliknya kami beroleh persekutuan dengan-Mu Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menguduskan roti dan anggur yang sebentar kami akan makan dan minum. Kami percaya kami tidak makan roti biasa. Ketika kami makan roti ini, kami mendapat persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Dan ketika kami minum dari cawan ini, kami beroleh persekutuan dengan darah-Mu. Memberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur
adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan. Kira lama ralama ya syandara lama. Tanpa kematiannya di atas kayu salib, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Maka hubungan antara kita dengan Tuhan akan terputus. Tetapi karena cintanya, Dia rela memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib, bahkan Dia menanggung setiap hukuman, supaya kita yang berdosa ini tidak dihukum setimpal dengan perbuatan kita, tetapi sebaliknya kita beroleh anugerah keselamatan. Haleluya. Terima kasih. Kira lama ya syande. Kira lama terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang kekal Kau berikan. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang rela memberi yang terbaik, dan kasih yang rela berkorban Kau berikan kepada setiap kami, membuat kami yang berdosa ini diangkat menjadi anak-anak Allah dan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Kami bersukacita di dalam menjalani hari-hari hidup kami, sebab Engkau ada bersama kami. Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Nama-Mu Immanuel, sebab Engkau bersama kami. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih buat darah yang tercurah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diperbaharui. Kira lama karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Engkau yang selalu menemani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat ibadah malam hari ini. Terima kasih kami masih boleh memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, membawa korban syukur kami kepadamu, Bapa yang baik. Walaupun hanya lewat online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami. Ada Yesus yang hidup di dalam keluarga kami, maka keluarga kami akan penuh dengan damai sejahtera. Maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang baik. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa saja yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat yang berlimpah dari-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pekerjaan kami diperluas, usaha kami diperluas, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa,
di dalam cinta kasih dari putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sedikit saya akan sampaikan terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara di hari ulang tahun saya. Saya sungguh tidak menyangka ya, perhatian Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sangat luar biasa dan memberkati kami. Terima kasih. Ada pengumuman juga tentang doa. Kami tetap menunggu Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat di dalam doa syafaat setiap hari lewat Zoom. Hubungi Saudara Dani ya. Nah, selain itu saya berdoa dan berharap kita memiliki beban bagi bangsa ini, karena itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yang ketiga, saya umumkan pokok-pokok doa 1 menit ya, 1 menit untuk Indonesia. Biasanya kan dikasih pokok doa 4, Bapak Ibu Saudara suruh pilih. Nah, mulai minggu lalu itu setiap hari diberikan, jadi supaya tidak bingung. Misalnya gitu ya, hari Senin kemarin ditayangkan tentang gempa begitu ya, jadi pokok doanya hari itu tentang gempa ya, gempa di mana. Dan tiap hari akan berbeda. Bapak Ibu Saudara yang masih punya hati dan memberi 1 menit untuk Indonesia bisa perhatikan pokok-pokok doa ini setiap hari. Itu saja yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.